Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membuat video tentang VGA rekomendasi yang harganya cukup bersahabat di kantong. Hal ini saya lakukan mengingat harga VGA sekarang benar-benar nggak masuk di akal. So, pilihan terbaik adalah mencari VGA bekas namun masih cukup mumpuni buat main game saat ini. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya kalian bantu subscribe, like, dan share biar saya lebih bersemangat lagi bikin konten terbaru. Radeon HD R7 370 2GB DDR5 256 bit dengan rentang harga 800 ribuan. Ya, VGA ini merupakan VGA kelas menengah ke atas pada masanya. Rival utama VGA seri ini dari kubu hijau adalah Nvidia GTX 760 dengan rentang harga 800 ribuan. VGA ini masih sangat layak dibeli, hanya saja VGA ini membutuhkan 1x6 pin. So, jelas kalian diwajibkan menggunakan PSU berkualitas, bukan abal-abal, dan dengan daya minimal 400 watt. Kemampuan VGA ini masih jauh di atas GT 1030 atau RX 550. Bahkan GTX 750 Ti pun masih bukan tandingannya. Padahal secara harga bekasnya, GTX 750 Ti lebih mahal dibanding R7 370. Ya, ke 11-12 ya harganya ya. Untuk bermain game di resolusi Full HD, VGA ini masih sanggup dengan catatan settingan gamenya menyesuaikan. Jangan dipaksa ya, karena kita tahu game-game terkini sangat membutuhkan kemampuan grafis yang kencang. Nvidia GTX 660 Ti 2GB DDR5 192 bit dengan rentang harga 900 ribuan. Lanjut ke kubu hijau nih. Ya, kali ini diwakilkan oleh GTX 660 Ti ya. Secara kemampuan VGA ini setara dengan AMD Radeon R9 270X dan hanya di bawah setingkat dengan R7 370 atau GTX 760. VGA ini pun gak beda jauh dengan R7 370. Butuh asupan daya dari PSU 1x6 pin dengan daya minimal 400 watt pure. Ingat, jangan coba-coba pakai PSU kelas abal-abal, nanti VGA-nya meleduk. Dibanding GTX 750 Ti, jelas GTX 660 Ti ini masih cukup kencang dan lebih baik dalam hal gaming. Hanya saja VGA 660 Ti ini cukup sulit ditemukan ya di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya lebih mahal dibanding R7 360. AMD Radeon R9 270 2GB DDR5 256 bit rentang harga 900 ribuan. Ya, balik lagi ke kubu merah nih. AMD Radeon R9 270 ini merupakan VGA kelas menengah pada masanya. VGA ini juga membutuhkan daya 1x6 pin dengan power supply minimal 450 watt. Kemampuan gamingnya di bawah dua VGA yang saya sebutkan di atas. Namun tetap masih lebih baik VGA ini dibanding seri 750 Ti, 1030 dan juga RX 550. Cukup disayangkan sebenarnya, secara kemampuan VGA ini kalah telak dengan R7 370. Namun harga jualnya malah tergolong mirip-mirip dengan R7 370. R9 270 ini masih cukup banyak stok bekasnya di pasaran. Tetapi untuk menemukan harga di bawah 1 juta ini cukup sulit ya. Cuma kalau kalian mau berusaha, pasti dapat juga harga yang pas di kantong, ya enggak? AMD Radeon HD 7870 2GB DDR5 256 bit. Pilihan terakhir kembali lagi ke kubu merah. Rentang harganya pun gak beda jauh dengan 4 VGA sebelumnya, di kisaran 900 ribuan. VGA ini merupakan VGA kelas atas AMD pada masanya. Kemampuan gamingnya untuk saat ini masih cukup baik, walaupun jelas dengan settingan game yang menyesuaikan. Dibanding tiga rivalnya, kemampuan HD 7870 merupakan yang paling rendah. Tapi sekali lagi, tetap lebih baik dibanding GTX 750 Ti,
Nvidia GT 1030 dan juga AMD Radeon RX 550 4GB. Cuma satu kekurangan yang cukup dirasakan VGA 1 ini, boros. Yup, VGA ini butuh 2x6 pin power supply dengan daya minimal 450 watt pure. Nah, untuk stoknya sendiri di pasaran, barang bekasnya itu masih cukup banyak ya, jadi nggak usah khawatir. Dari 4 VGA yang ada, jelas kemampuan AMD Radeon R7 3770 adalah yang paling kenceng. Walaupun untuk mencari harga yang di bawah 1 juta cukup sulit, dikarenakan harga pasarannya masih ada yang menjual di harga 1 juta lebih. Namun kalau kalian mau sabar, pasti ada juga orang yang menjual harga di bawah 1 juta. Ini penjual yang waras sebenarnya. So, sampai di sini aja dulu ya rekomendasi VGA gaming di bawah 1 juta rupiah. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.